Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bahas apa ya? Tentunya tetap membahas tentang hidup, karena di dunia ini adalah hidup. Dunia isinya hidup semua, nggak ada yang mati, ya. Dalam hal ini saya akan mencoba membahas tentang keterpilihan Putra Romo, ya. Karena apa? Sebetulnya semua kan pilihan Tuhan sih. Tuhan itu tidak pernah membedakan kok. Ini menurut saya. Tuhan itu nggak pernah membedakan siapa-siapa. Siapapun itu orangnya, bentuknya, itu semua adalah karunia Tuhan. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Terus kenapa kita sebagai manusia terkadang itu membedakan gitu loh. Yang katanya Putra Romo itu adalah sudah pilihan. Nah, pilihan itu pilihannya siapa kan itu? Pilihan manusianya atau pilihan Romo? Masalahnya gini, ya sebetulnya nggak masalah sih, tapi nggak apa-apa ya, dibuat masalah dikit-dikit. Rahayu buat kata-kata semuanya, ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, namanya manusia, tempatnya salah dan dosa. Begini, saya kan sering mendengar kalau Putra Romo itu pilihan, ya, dalam arti secara global aja ya, saya nyebutnya secara global itu pilihan Tuhan. Mana mungkin sih? Pertanyaan kan di situ. Setelah saya rasakan yang sebenarnya, ternyata semua yang ada di dunia ini sudah pilihan Tuhan. Kalau keajaran hidup ya sudah pilihan Romo kan gitu. Jadi Romo itu nggak pernah membedakan siapa-siapa. Tergantung manusianya, gitu loh. Tergantung manusianya. Kalau manusianya ini siap membuka tempat, ya, membuka lapang dada, tempat untuk Romo, Romo selalu memberi, selalu memberi. Nah, kalau ada yang mengatakan kalau Putra ini benar-benar pilihan Romo, mestinya itu nggak ada perbedaan. Mestinya itu nggak ada sekat, nggak ada kadang sepuh, nggak ada kadang anom, semua itu sama, karena hidup itu satu, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, semua itu sama. Setelah saya amati, saya rasakan yang sebenarnya. Kan ada cerita nih, ada cerita. Orang ini, anggap saja namanya itu A. Dia ini nggak ngerti apa-apa, artinya dia ini ya sudah manut dengan ajaran agamanya, ajaran apa yang dianutnya, ya. Kemudian ada Putra, statusnya Putra Romo, memberi kunci. Ya, dia bermaksud supaya orang yang beragama itu ikut laku kunci. Itu. Ternyata setelah diberi kunci, ya malah bingung, malah nggak ngerti. Gitu loh, malah nggak ngerti. Ini kan sudah jelas bahwa yang memilih ini adalah Putra sendiri, manusianya, artinya manusianya. Gitu. Artinya manusianya. Tuh. Nah, apakah si A tadi nggak terpilih? Dia sudah terpilih kok, dia kan sudah duduk di agama. Dia sudah duduk di agama, mengenal agama, dia juga merasa tentram, nggak ada persoalan. Gitu. Jadi gini, ya, buat putra-putra semua ya, saya mohon maaf sebelumnya ya. Kalau guru gelar kita sebagai Putra Romo, guru gelar kita, kan dulu setiap ada orang yang mengalami masalah apapun, setiap sowan ke padepokan, saya bilang padepokan, kan selalu bilang ngunci wae kan gitu.
Karena apa? Guru gelar kita itu sudah paham, maksudnya orang itu apa itu sudah paham betul. Sebelum diucapkan itu sudah mengerti, sudah paham. Artinya kalau dalam bahasa Jawa, ero sadurunge pinara, tahu sebelum terjadi. Makanya disuruh ngunci. Kan ya malah bingung juga, maksudnya apa? Saya ini datang ini minta bantuan agar masalah saya ini terselesaikan, malah suruh ngunci. Suruh ngunci. Dan dengan kesabarannya si orang tadi ya ikut kadangan, mendengar dawu-dawu, mendengar pedaran-pedaran, akhirnya dia paham. Nah kalau kita sebagai putra ujuk-ujuk ada seseorang yang lakunya agama, laku agama penuh dengan doktrin, dogma, suruh ini, suruh itu, melarang ini, melarang itu. Hidup itu memang nggak pernah melarang. Hidup itu selalu iya. Saya mau mencuri, iya terserah. Saya mau mabuk, ya terserah, silakan. Itu hidup, nggak ada urusan dengan perbuatan manusia. Karena apa? Atau yang merasakan nanti manusia sendiri, yang menerima akibatnya juga manusia sendiri. Enak gak enak kan juga manusianya yang merasakan, bukan hidupnya. Hidup nggak ada urusan. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya gini, kalau memang orang itu sudah duduk di agama, kita sebagai putra, mari dia itu kita ajak bersama-sama untuk silaturahmi, duduk bersama, saling sharing. Dia bisa medar secara agama, kita secara hidup. Karena apa? Agama itu kan cuma teori. Lah Islam itu tidak lakunya, laku manusianya. Kalau agama melarang orang main ya judi, melarang membunuh, melarang zina, melarang mabuk, ya kan, pokoknya melarang maksiat lah agama. Nah ini kalau kita sudah duduk di Islam, ya kita harus taat, sudah tinggalkan itu semua, kan gitu. Pun begitu dengan putra. Putra nggak bisa saya nanya sendiri, mentang-mentang putra hidup merdeka. Hidup memang merdeka, hidup itu bebas, mau apa saja terserah hidup. Bukan urusan kita. Tetapi kita harus paham, dalam arti kita harus cetong, memahami betul apa maksudnya hidup, kan gitu. Sudah jelas kan orang mencuri itu mesti butuh waktu, butuh keamanan. Kalau saya mencuri barang itu nanti ada orang nggak ya, nanti ketahuan nggak ya, kalau ketangkap dibawa ke polisi atau digebukin masa ya kan gitu. Ini sudah pernik manusianya. Nah, kalau sudah tahu gitu kan hidup memberitahu, artinya hidup memberitahu secara rasa akibat-akibat dari perbuatan yang tidak terpuji kan gitu. Tapi manusia terus melanggar ya, apapun yang terjadi manusianya harus berani nanggung risiko. Yang namanya putra itu pilihan, ya yang namanya putra itu pilihan. Tadi ceritanya orang agama ini dikasih kunci tapi bukan tidak mau, malah bingung laku apa ini. Dibilang kejawen, kunci itu bukan kejawen katanya gitu. Nah, yang namanya putra pilihan ini ya ada cerita lagi. Ini benar-benar dari Romo sendiri. Ya, orang yang lakunya Islam, agama sudah taat, ya getol dengan taatnya. Tuhan, istilahnya Tuhan ya, secara global ya, Tuhan itu kan tahu manusia, oh ini benar-benar lakunya itu manunggal, ingin tahu saya siapa, Tuhan bilang begitu. Ini mengetahui jati dirinya, itu nanti Tuhan sendiri yang kan menuntun, bahasanya itu menuntun seseorang. Dia sudah beragama, sudah taat dengan agamanya, nggak pernah berbuat maksiat, nggak pernah berbuat salah, ini baru pilihan. Nanti Romo itu menuntun seseorang, menuntun putra, dibawa untuk ke orang ini, gitu. Ini pasti pas, artinya pas ini butuh, ini memberi, ini wadahnya, ini isinya, gitu. Ada manakalanya itu saya banyak dengar cerita ini. Saya sih nggak ngerti sendiri, tapi ini cerita dari orang. Maksudnya pelakunya yang menceritakan itu pelakunya. Kebetulan setelah itu menjadi putra lewat mimpi.
ketika dia tidur ya, ini dia mimpi dikasih kunci sama Bapak Semono, dikasih kunci sama Bapak Semono. Lah apakah orang ini sebelumnya itu ingin tahu kunci? Dia nggak tahu apa-apa tentang kunci, itu nggak tahu apa-apa. Dia juga tahu agama. Artinya apa dalam hal ini? Bisa jadi bukan ditafsir, ini dirasakan saja. Kalau ditafsir nanti efeknya nggak karu-karuan. Bisa jadi orang ini benar-benar harus dipilih. Karena apa? Kalau nggak dipilih nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tahu sesungguhnya kan Romonya sendiri kan yang tahu. Ya secara global Tuhan yang tahu setiap isi hati manusia. Karena kan dalam ajaran kepribadian kan Romo lungguh nang telenge para putra, kan gitu. Jadi bukan berarti orang yang duduk di agama itu terus salah, bukan. Istilahnya masih doktrin, bukan. Itu dalam laku hidup ini kita benar-benar didogma, benar-benar didoktrin. Yang mendoktrin siapa ya? Rasa kita sendiri. Apapun yang kita perbuat itu kita tahu. Jadi bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Hidup nggak ada benar, nggak ada salah, itu hidup. Yang nggak ada benar, nggak ada salah, itu hidup. Karena itu suci. Nggak mau kecampuran tentang hal-hal itu. Nah kita manusia kok. Yang nggak suci itu pikiran kita loh. Yang nggak suci itu pikiran kita. Bukan raga kita, bukan. Raga kita jelas suci. Siapa bilang nggak suci? Suci raga kita ini. Oh, yang membuat yang maha suci kok pikiran kita ini loh. Otak, binatang juga punya otak, tetapi binatang nggak ada sabdanya untuk berfungsi. Tetapi manusia disabda untuk berfungsi, berpikir. Mestinya pikirannya itu positif. Jadi mudah-mudahan paham ya apa yang saya katakan. Yang namanya putra pilihan, itu Romonya sendiri yang hadir. Maksudnya bisa lewat orang lain, secara nggak sengaja atau secara sengaja orang ini mencari dan ini memberi, gitu. Bukan orang ini nggak mencari terus diberi, itu bukan. Ada lagi cerita zikir wirid sampai berjam-jam, pada akhirnya suaranya keluar dari mulutnya unan-unannya kunci, mantranya kunci. Nah itu baru benar-benar keterpilihan. Dan situ memang sudah takdir. Kayak saya pribadi, mulai kecil saya ingin tahu Allah itu di mana. Kalau di langit Sabtu 7 terus gimana cara saya untuk ketemu, kan gitu. Sampai pada akhirnya titik akhir dari perjalanan saya ketemu sama, ya saya anggap anak lah bahasanya. Saya tanya Allah itu di mana. Kalau pengen ketemu Allah harus tahu siapa pribadi kita yang sebenarnya. Loh, kan gitu. Nah, pribadi kita sebenarnya gimana? Kita ini manusia kok. Mempunyai salah, mempunyai benar. Tapi ini campur aduk, salah benar ini sama manusia. Habis salah minta ampun, habis salah minta ampun. Ternyata ya ini saya bilang Romo itu memilih, benar-benar mencari, akhirnya ya diberi. Benar-benar minta ya diberi. Di sini adalah pertobatan terakhir buat saya. Dengan laku ini saya nggak berani macam-macam. Intinya saya harus benar-benar manunggal dengan hidup. Ya namanya otak, pikiran sudah tersabda. Ini masih muncul hal-hal yang di luar nalar manusia. Misalnya kita maunya benar, tapi ini muncul salah kok, dimunculkan salah kok. Tetap itu. Tapi dengan kesadaran semua adalah hidup, nggak bisa enggak. Jadi semua apa yang ada di tubuh kita hidup semua. Itu sudah tersabda, ya, sudah disabdakan oleh Romo. Jadi buat kata-kata semuanya, saya mohon maaf. Ini beberapa hari kan saya ngunci, terus saya ngemat, saya rasakan benar tak kalau putra Romo itu pilihan. Ya memang benar, itu pilihan Romo sendiri. Artinya ya laku agama apa juga
bukan pilihan, itu juga pilihan. Itu Tuhan sendiri, Allah sendiri yang milih. Itu. Jadi biar ada keseimbangan gitu loh, biar ada keseimbangan. Yang sudah lakunya agama masih cekcok, masih bertengkar, masih menyalahkan sana, menyalahkan sini, akhirnya istilah hidup mijil, gelar jagat anyar, jagat katentreman. Jagat anyar jagat apa ya? Jagat urip. Biar tahu hidup yang sebenarnya. Manusia hidup kok nggak tahu hidup, kan harus tahu. Itu cukup apa yang bisa saya sampaikan buat kadang-kadang semuanya. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya katakan. Ya, saya ulangi sekali lagi, putra memang keterpilihan, tapi Romo sendiri, bukan manusianya. Jadi artinya orang ini mencari, ini siap untuk memberi wadah dan isinya. Itu bukan ini nggak mencari terus ini memberi, itu sudah kehendak manusia. Itu. Terima kasih. Kalau memang ada salah kata, saya mohon maaf. Sebagai manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa. Apapun yang saya katakan berdasarkan apa yang saya amati, apa yang saya rasakan. Karena hidup dirasa, berpuasa bergerak. Urip lumining rasa, kuasanya obat. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.